Oke, ulang nih ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang peta kerja. Yang pertama ada saya Muhammad Faiz Ahsin Saka dengan NPM 377. Saya Muhammad Revaldi dengan NPM 416. Saya Muhammad Iban dengan NPM 419. Oke, di sini pertama ada definisi. Peta kerja adalah alat bantu untuk menggambarkan urutan proses secara sistematis dan logis. Dalam teknik industri, peta ini digunakan untuk menganalisis aliran kerja secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga menjadi bahan produk jadi. Tujuan utama dari pembuatan peta kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu sistem kerja. Dengan memvisualisasikan setiap detail gerakan dan proses, kita bisa melihat bagaimana yang sebenarnya bekerja dan bagaimana yang hanya membuang waktu dan tenaga. Di sini ada simbol ASME. Yang pertama ada lingkaran atau operasi, digunakan untuk menggambarkan tahapan di mana benda kerja mengalami perubahan fisik atau kimia. Intinya ada aktivitas nilai tambah dalam proses tersebut, seperti perakitan atau pengerjaan mesin. Yang kedua, persegi atau pemeriksaan, fokusnya pada verifikasi. Simbol ini muncul ketika kita membandingkan hasil kerja dengan standar kualitas atau kuantitas yang ditentukan untuk memastikan tidak ada cacat. Yang ketiga, panah atau transportasi, menunjukkan adanya perpindahan posisi benda kerja. Selama barang bergerak dari satu stasiun ke stasiun lainnya dan tidak ada aktivitas pengolahan, maka masuk kategori ini. Yang keempat ada huruf D atau menunggu, menggambarkan kondisi interupsi atau antrean. Barang berhenti sementara karena harus menunggu proses selanjutnya atau menunggu ketersediaan mesin, namun bukan disimpan secara permanen. Yang terakhir, segitiga terbalik atau penyimpanan, menunjukkan kondisi barang yang disimpan di dalam gudang dalam jangka waktu lama. Biasanya untuk mengambil kembali barang ini diperlukan prosedur administrasi atau izin khusus. Selanjutnya, peta kerja keseluruhan atau makro. Definisinya, peta kerja keseluruhan adalah alat analisis makro untuk memetakan seluruh rangkaian proses produksi. Fokusnya bukan pada detail gerakan individu, melainkan pada aliran material dan urutan aktivitas antar stasiun kerja atau departemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revaldi. Selanjutnya ada jenis-jenis peta kerja. Yang pertama ada FPC, Flow Process Chart. FPC adalah peta yang menggambarkan seluruh aktivitas proses secara lebih detail, termasuk transportasi, delay, dan penyimpanan. Keunggulannya ada yang pertama menampilkan aliran material secara lengkap, yang kedua ada bisa mencatat waktu dan jarak, yang ketiga mengidentifikasi pemborosan atau waste. Menggunakan 5 simbol ASME, yang pertama ada operasi, yang kedua transportasi, ketiga inspeksi, keempat delay atau menunggu, yang kelima storage atau penyimpanan. Lalu selanjutnya ada flow diagram atau diagram aliran. Flow diagram adalah visualisasi aliran proses yang digambarkan langsung di atas layout atau denah pabrik. Fungsi yang pertama adalah memperjelas aliran material dalam ruang nyata, membantu analisis tata letak atau layout. Yang ketiga, menunjukkan arah perpindahan secara visual. Selanjutnya ada peta kerja setempat mikro. Definisi yang pertama, peta kerja setempat adalah peta yang hanya fokus pada aktivitas di satu stasiun kerja atau satu operator kerja. Ciri-cirinya, ruang lingkup kecil, fokus pada interaksi manusia dan mesin. Tujuannya meningkatkan efisiensi gerakan kerja, mengurangi waktu menganggur, lalu memperbaiki metode kerja operator. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hiban. Jenis-jenis peta kerja. Peta kerja mesin. Peta ini digunakan untuk menganalisis hubungan waktu
antara siklus kerja operator dan siklus operasi mesin yang ia layani. Tujuannya menentukan keseimbangan kerja agar tidak terjadi waktu menganggur yang berlebihan, baik pada manusia maupun pada mesin. Fungsi meremehkan jumlah mesin yang sanggup dilayani oleh satu operator, menyeimbangkan lintasan produksi, menghitung utilasi mesin dan produktivitas pekerja. Peta tangan kiri kanan. Peta ini menggambarkan semua gerakan saat bekerja di mana tangan kiri dan tangan kanan dipisahkan secara detail. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan di satu stasiun kerja, workstation. Fungsinya untuk menganalisis gerakan mikro, sering dikaitkan dengan elemen Derblix. Fungsinya itu menghilangkan gerakan yang tidak perlu, menyeimbangkan beban kerja antara kedua tangan agar tangan kiri tidak terlalu banyak menganggur, sementara tangan kanan bekerja keras. Sangat efektif untuk perakitan komponen kecil. Prinsip perbaikan 5W1H. Untuk mengevaluasi setiap elemen dalam peta kerja, digunakan pertanyaan kritis untuk memicu inovasi atau perbaikan sistem. Apa, what, dan mengapa why menilai urgensi aktivitas untuk menghilangkan langkah yang tidak perlu. Di mana, where, kapan, when, dan siapa who. Memeriksa lokasi waktu pelaksanaan untuk menggabungkan atau mengatur ulang urutan kerja agar lebih logis. Bagaimana, how, mencari cara terbaik untuk menyederhanakan metode kerja, misalnya dengan alat bantu atau otomatisasi. Kesimpulan, peta kerja berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menciptakan sistem yang efektif, yaitu mencapai target produksi dengan sumber daya minimal sekaligus ergonomis dengan meminimalkan kelelahan fisik dan risiko cedera agar pekerja tetap produktif secara konsisten. Ya, sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.